Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, di tahun baru ini sering kita sudah merencanakan hidup kita ke depan, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat. Tetapi sebagai orang percaya, hendaknya kita seharusnya bagaimana memikirkan supaya hidup kita memiliki keharuman sebagai orang percaya. Kalau sebagai orang percaya memiliki keharuman, itu akan meninggalkan bekas bagi siapapun juga. Lalu seperti apa sih keharuman orang percaya itu? Kalau orang lain berbuat jahat, ketika dia tidak ada, kita akan mengingat bagaimana kejahatan, bagaimana tingkah lakunya yang tidak baik dan tidak benar. Kita akan selalu mengenang orang tersebut. Saudara, sebagai orang percaya yang diselamatkan, sebagai umat tebusan, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengetahui betul bagaimana cara Tuhan Yesus hidup ketika dia berada di muka bumi ini sebagai manusia seutuhnya. Ketika Yesus di muka bumi ini, dia memberikan contoh-contoh bagaimana hidup meneladani Bapa di surga. Bagaimana hidupnya terus-menerus memberikan teladan bagi kita. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Dia berikan sepenuhnya. Dia berikan hidupnya untuk Bapa. Dia berusaha dan berjuang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan ini? Sudah sepantasnya ketika kita memasuki tahun yang baru, kita memiliki komitmen. Kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita ingin hidup meneladani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Kalau kita menerima kasih yang dari Tuhan begitu luar biasa, yang kadarnya sangat besar, sangat tinggi, kita menerima anugerahnya yang luar biasa. Sudah seharusnya saudara, kita mengasihi orang sesama kita dengan kadar yang sama seperti Tuhan mengasihi kita, tidak didiskon atau dikorting sedikit pun. Saudara, seharusnya kita meneladani bagaimana Tuhan Yesus hidup. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, identik biasa selalu berbicara tentang salib. Ketika kita memandang salib, ketika kita mengamati salib, kita menyadari betul bahwa ketika kita berbicara tentang salib, sesungguhnya kita berbicara tentang kematian. Sebagai orang percaya yang melihat salib, yang memikul salib, itu berbicara bagaimana dia mematikan segala keduniawiannya, menyalibkan segala keegoisannya, menyalibkan segala kecongkakannya, keduniawian yang disalibkan semuanya. Memang ini bukan hal yang mudah saudara. Untuk meneladani Yesus di dalam kehidupan ini bukan hal yang mudah. Tetapi Bapa di surga memberikan kita kemampuan, memberikan kita bimbingan dari Roh Kudus, agar kita mampu dan bisa meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini saudara. Dari waktu demi waktu hidup kita meneladani bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Bapa di surga. Ketika kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita berikan hidup kita kepada Bapa di surga. Saudara, sering kita berkata banyak sekali pergumulan dalam hidup saya, banyak sekali masalah, banyak sekali pencobaan. Sesungguhnya pergumulan yang paling berat dalam hidup kita adalah bukan masalah-masalah yang kita hadapi. Pergumulan yang paling berat dalam hidup kita adalah sesungguhnya bagaimana kita mematikan keduniawian kita, bagaimana kita mematikan kecongkakan kita. Inilah sesungguhnya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus. Untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan bagaimana rasa sakit yang luar biasa. Karena kita harus melawan kedagingan kita. Kita harus mematikan kedagingan kita. Dan ini sangat menyakitkan buat hidup kita. Karena kalau kita mengikuti daging kita, otomatis ini akan menyenangkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib menunjuk bagaimana sebenarnya penderitaan yang harus kita tanggung. Berbicara salib, kita seharusnya menanggung setiap penderitaan yang ada. Tetapi ketika kita menanggung penderitaan tersebut, bukan penderitaan yang kita tanggung hanya karena pelanggaran kita, tetapi kita menanggung salib tersebut, menanggung penderitaan itu karena kita ingin meneladani Tuhan Yesus dan kita mau menyelamatkan orang lain. Bukan fokus kepada diri kita, tapi kita fokus bagaimana menyelamatkan orang lain di muka bumi ini. Menjadikan diri kita sebagai alat, sebagai saksinya yang dipakai Tuhan untuk kita menyelamatkan orang lain di muka bumi ini saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus 10 ayat 38 sampai 39 berkata, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Saudara, berbicara baptisan di sini dan cawan yang harus diminum, berbicara bagaimana sebenarnya pengorbanan dan penderitaan yang harus kita tanggung supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Berbicara keharuman, berbicara bagaimana sebenarnya tindak tanduk kita, sikap kita, karakter kita. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah diselamatkan, seharusnya kita memiliki keharuman sebagai orang percaya. Dan keharuman sebagai orang percaya sudah jelas. Dia membawa nama baik Tuhan Yesus. Dia membawa keharuman Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita. Tidak mudah membawa keharuman Tuhan Yesus dalam diri kita, karena kita harus meneladani setiap kehidupan Tuhan. Kita harus meneladani apa yang sudah Dia berikan contoh buat kita untuk kita teladani. Memang suatu pergumulan. Berbicara penderitaan, berbicara dibaptis dengan baptisan, itu berbicara bagaimana kita menanggung segala penderitaan dalam kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru ini, melangkahkan kaki di tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan sana. Tapi kita sudah harus siap bahwa firman Tuhan katakan, hari ke depan bukan semakin lebih baik. Hari ke depan akan semakin jahat. Justru kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menanggung salib kita. Kita harus memikul salib kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Kita bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Dan inilah kita bawa dalam kehidupan kita. Berbicara keharuman sebagai orang percaya, bagaimana dari cara berpikirnya, cara pandangnya, pola pikirnya. Apa yang dia pikirkan bukan untuk menyenangkan dagingnya. Apa yang dia pikirkan bagaimana menyukakan hati Bapa, bagaimana membela pekerjaan Tuhan. Fokus hidupnya adalah untuk satu tempat yang Tuhan janjikan. Bagaimana kehidupan ini akan dibawa kepada kekekalan, bahwa karakter Kristus ada dalam diri kita. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, orang akan berkata, emang dasar kelakuannya tidak benar, emang dasar perbuatannya tidak baik. Tetapi kalau kita membawa keharuman sebagai orang percaya, hidup kita akan dijaga. Ketika fokus kita kepada Bapa di surga, fokus kita kepada kerajaan surga, kita akan menjaga hidup kita supaya kita hidup sempurna, hidup perfect, tidak melakukan cacat dan celah. Ketika kita berusaha seperti itu, kita berjuang, kita menanggung beban sedemikian rupa, kita menanggung penderitaan, kita memikul salib kita mematikan kedagingan kita. Ketika kita mematikan kedagingan kita, otomatis keindahan dunia ini akan pudar. Dan kita tidak lagi tergiur dengan keindahan dunia ini, saudara. Ketika kita fokus di sana, kita melihat bagaimana kita bisa meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa membawa keharuman nama Tuhan. Hidup kita membawa keharuman. Kalau orang lain berbuat jahat, dikenal bagaimana kejahatannya. Justru ketika kita berbuat baik, menolong sesama kita dengan kasih yang sama seperti Tuhan mengasihi kita, orang akan melihat bagaimana Yesus hidup dalam diri saudara dan dalam diri saya. Mari kita bawa keharuman Tuhan dalam diri kita di dalam tahun yang baru ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.